Kelas Digital. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Welcome back to English subject class. How are you today actually? Are you guys in a good conditions today? I hope so, because the pandemic is still around. You have to stay at home. The exceptional is if you have a very important business outside. Okay, last week we have studied about the simple present tense, right? We have studied about the simple present tense, the part of speech, and then you have talked about your friends' activities, you have talked about your own activities by using the correct tenses. I mean the simple present tense. And then I will recall your memory for today before we start our new material. Okay, could you mention to me what does simple present tense means? What simple present tense is? Do you still remember? Okay, now let's take a look at this one. The simple present tense is one of several forms of present tense in English. It is used to describe habits. How do you say habits in English? Kebiasaan. And then unchanging situations. Jadi situasi yang tidak berubah-ubah. It means that you do the activities regularly. You do those activities regularly. Jadi jika you melakukan aktivitas yang selalu berulang-ulang, yang merupakan habit, dan waktunya tidak berubah itu terus-menerus, you can mention it into present simple atau present tense. Lalu fungsinya adalah to describe the general truths yang berikutnya. Berarti ini we talk about the fact, fakta. Misalnya hari ini hari apa? Today is Monday. Today is hot, misalnya. I am thirsty, etc. And the last one is fixed arrangements. Jadi segala sesuatu yang sudah diatur atau di arrangement. Nah, actually you guys, simple present tense consists of two kinds of sentences. The first one is nominal and the second one is verbal. Sebenarnya di dalam bahasa Inggris tidak ditetapkan ini yang nominal, ini verbal, tidak general atau tidak umum digunakan. Hanya ini untuk pengajaran, to make the students easier understand. Jadi to make you understand more easier. Jadi kalian mengerti apa sih yang nominal, mana sih yang verbal. Jadi biar tidak tercampur antara kalimat yang menggunakan predikatnya bukan verb sama kalimat yang predikatnya menggunakan verbs. Nah, nominal sentence itu adalah predikatnya bukan verb, berarti to be, ya, to be, ya. Lalu verbal sentence itu adalah predikatnya kalimat atau kata kerja. Nah, itu sudah kita pelajari minggu lalu, ya. Sekarang lanjutannya itu tentang simple present yang orang ketiga tunggal. Di sini saya kasih contoh, she speaks English. Karena subjek kita orang ketiga tunggal ini, maka si-nya es, verbnya itu ditambah is atau s. Ya, tetapi kalau subjeknya I speak English only, nggak ada keharusan untuk menambahkan, tidak ada keharusan untuk menambahkan apa namanya? IS di belakangnya, IS atau S di belakangnya, oke? Jadi dia hanya untuk orang ketiga tunggal, she, he, it, Mary, Anthony, etc. Sisanya baru menggunakan yang Ayu Dewi itu tidak menggunakan IS. Now let's take a little bit example of present tense. I have the table here. Di sini saya bagi dua tablenya. Yang pertama untuk kelompok Ayu Dewi dan kedua adalah she, he, it, dan third singular person lainnya. Lalu di sini kalimat afirmatif disebut juga dengan kalimat positif yang biasa ditandai dengan plus begini waktu kita sekolah, ya. Gurunya ada memberi tanda seperti itu, ya itu bagus juga.
lalu negatif, lalu interrogatif. Namanya interrogatif berarti kalimat tanya. Oke. Are you, they, we, dia tidak berakhiran s pada verbnya. Ingat, I speak English, I don't speak English. Ini salah tulis ini ya, typo, harusnya speak bukan sepak. Speak. Lalu pertanyaannya adalah do you speak English. Tetapi berbeda apabila subjek kita orang ketiga tunggal. She speaks English, she doesn't speak English. Ini negatifnya. Negatifnya pakai doesn't, ya, pakai doesn't, atau ini bentuk konstruktifnya dari does not. Nah, sedangkan don't ini adalah dikonstruksikan dari do not, ya, jadi istilahnya don't. Untuk interrogatif, guys, bisa kalian awali kalimat tanyanya dengan menggunakan auxiliary do dengan subjek orang ini, lalu dengan kata does dengan subjek orang ini, she, he, it, atau third singular person lainnya. Oke. Untuk sejauh ini ada pertanyaan? Nah, jadi bisa dilihat pada negatif orang ketiga tunggal ini berubah menjadi speak tanpa is dan s lagi, ya. Tadi pada positifnya dia ada s dan is, sedangkan pada negatifnya tidak karena ada doesn't. Begitu juga dengan pas di interrogatif juga nggak pakai s lagi karena ada does di sini. Do you understand what I mean? Right. Now let's move to the next slide. Ini formulanya. Ini formulanya saya bagi dua, sama tabelnya seperti tadi. Yang pertama adalah subjek ditambah verb 1 ditambah objek dengan subjek I, you, they, we dengan she, he, it-nya seperti ini. Orang third singular person. Ya. Nah, berakhiran is dan s, ya, bukan e dan s. Yang berakhiran is itu apabila terakhirnya berakhiran ch, watch, menjadi watches. SH, washes, ya, awal katanya wash. Lalu SS, pass, menjadi passes. X, fix, menjadi fixes. Ya. Watch, O, CH, SH, SS, X, O, ya, go menjadi goes, ya. Lalu Y. Y ini terbagi dua. Apabila sebelum Y adalah huruf hidup, maka hanya ditambah S. Play menjadi plays. Kenapa? Ya, karena sebelum Y ini ada huruf A tadi. Tetapi kalau sebelum Y ada huruf mati atau konsonan, dia seperti ini jadinya. Ya, Y-nya berubah menjadi IE. Lalu kita tambahkan IS. Oke. Nah, ini yang untuk kalimat positif, ya. Misalnya, we watch Harry Potter movie. Nah, tapi kita kasih si Andy sini. Andy watches Harry Potter. So it's two different thing, ya. Jadi yang membedakannya adalah verbnya, ya. Kalau orang subjeknya itu berbeda, kalau orang ketiga tunggal sudah pasti dia berakhiran is dan s. You have to remember this, ya. Negatifnya ini, subjek ditambah don't, ditambah verb 1, ditambah objek. Ini berarti menjadi we don't watch. Ya, we don't watch. Sedangkan ini Andy menjadi Andy doesn't watch. Nah, guys, verbnya tidak lagi menggunakan verb 1 yang ditambah is karena sudah ada doesn't. Maka dia misalnya she doesn't wash the dishes. Nah, kalau saya bikin kalimat negatifnya ini, kira-kira positifnya apa? She doesn't wash the dishes. Ya, betul. Dia menjadi she washes the dishes. Ya, lalu di sini do we watch Harry Potter? Nah, ini ya. Sedangkan di sini does she wash the dishes. It's very simple and understandable, ya. Dia sangat simple, namanya simple present. Tetapi kebanyakan mahasiswa atau siswa
are very in-depth in determining atau in differentiating the use of subject third singular person dengan yang bukan third singular person, maka mereka lupa menambahkan is atau s. Ingat saja kalau orangnya atau subjeknya third singular person, she, he, it atau nama orang yang bersifat tunggal, berarti verbnya pada kalimat positif harus ditambahkan is dan s. Okay, do you understand what I mean? Very good. Now let's move to this one. Now let's take a look this one. Nah, saya ada contoh di sini di present simple-nya. I eat lunch at noon every day. She eats lunch at 2 p.m. every day. Nah, ini kan dua hal yang berbeda. Di sini it's-nya pakai s ya. Ya, you can see this one ya. Lalu sample lainnya, we drink coffee every morning. She drinks coffee every morning. We start work at 9 a.m. He starts work at 11 a.m. Jika kalian compare yang kotak sebelah kiri dan kotak sebelah kanan, yang membedakan mereka adalah pada kata kerja saja. Ya, kata kerja saja ini kalimat positif ya guys ya. Nah, jadi begini dia kira-kira. I, you, they, we ditambah verb 1 yang umum. Lalu kita tambahkan objek atau komplement. Lalu apabila he, she, it, kita tambahkan s di belakangnya. Oke? Nah, ini udah sesuai ya. Ini saya lampirkan yang dari buku English for Everyone di sini ya. Lalu berikutnya lagi. Nah, ini yang berakhiran s dan is tadi guys. Kalau berakhiran is itu subjeknya she, he, it. Dia yang ini tadi. SH, CH, O, SS, X, dan Z juga ada ya. Tadi saya ketinggalan. I go to bed. Kalau subjeknya I go to bed. Lalu he goes to bed. Jadi berbeda. Kita tambahkan is karena subjeknya he. Lalu karena dia berakhiran O, maka kita tambah is. I finish work. He finishes work. Jadi berbeda. I watch TV. She watches TV. Ya, ini dia modelnya. Ini further examples-nya. Tom does the dishes every morning. He washes the windows on Fridays. Nah, ini contohnya ya. Nah, kebanyakan kesalahan yang datang pada simple present tense yang saya sebut tadi ya pada kalimat orang ketiga tunggal ini sebagai subjek ya, karena biasanya lupa menggunakan s atau is. Nah, di buku ini juga dia stated ya, the author stated that common mistake for the present simple itu adalah dia lupa menambahkan s dan is ini. Contohnya saja dua ini. He starts work at 11 a.m. He start work at 11 a.m. Jadi yang di bawah ini salah guys. Salah karena dia harus ditambahkan s ya, kecuali subjek yang kita gunakan adalah orang pertama dan kedua ya, I, you, we, dan they. I eat lunch at noon every day. I do eat lunch at noon every day. Nah, jadi do tidak kita gunakan untuk kalimat positif ya, hanya untuk kalimat untuk membentuk to form the negatives and questions only. Do you understand what I mean guys? Ya, the last examples here. Nah, pada kalimat nominalnya sendiri akan seperti ini guys. Ini formnya. I am, you are, he, she, it adalah is. Lalu we, they pakai are. Ini to be. Subjek ditambah to be. Lalu sisa kalimatnya, sisa kata-kata dari kalimatnya itu dapat berupa noun, dapat berupa adverb, dan dapat juga berupa adjective. Oke, kalau untuk kalimat yang nominal ya. Kalau negatifnya I'm not a teacher, she is not a policewoman, etc. Oke, you got it? Nah, coba dilihat ini apakah kalimat yang saya bikin true or false. Mary was a teacher. Is it true or false? Is it true or false guys? Ya. Is it true or false? Nah, ini salah ya. Kita harus ganti menjadi
kita harus ganti menjadi is ya. Kita harus ganti menjadi Mary is a teacher. Kita tidak pakai was, berarti dia yang tadi salah. Ini baru betul. Mary don't speak English. Apakah betul apa salah, guys? Salah ya, harus pakai doesn't karena Mary orang ketiga tunggal. Mars is actually a cold place. Ya, Mars. True aja ya, walaupun kita belum pernah ke Mars, tapi kata orang kan di sana dingin. Lalu we stay in our house. Ini betul apa salah, guys? Salah ya, harusnya stay saja. Okay. Okay, thank you so much for today. I hope you guys will understand how to construct the sentence of simple present tense, affirmative, negative, and positive, affirmative, negative, and interrogative. I think that's all for today. See you in the next material, guys. Have a nice day. Bye bye. Assalamualaikum. Kelas Digital